Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat? Bapak harap kalian dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Wahyu Hidayat, channelnya pendidikan. Untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang muatan ilmu pengetahuan alam. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa, angkat kedua tangannya, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik, anak-anak hebat, ikuti ya. Mohon dengan fokus dan konsentrasi. Muatan pembelajaran IPA, kelas 4, tema 3, subtema 2. Materinya, mengenal bagian pada tumbuhan. Kompetensi dasar yang pertama yaitu pengetahuannya 3.1 menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasar keterampilannya 4.1 menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui bimbingan guru dan media pembelajaran video ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tujuan yang kedua, siswa dapat menulis laporan secara tertulis bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Oke, yuk. Amati ilustrasi berikut ini. Kalian perhatikan gambar penampang yang ada di screen monitor kalian. Di situ ada tumbuh-tumbuhan dan ada hewan. Sudah? Kita lanjut. Kenali saya. Siapa sih yang gak kenal dengan tumbuhan? Tentunya kalian sudah mengenal tumbuhan. Akan tetapi di tumbuhan tersebut memiliki bagian-bagian tertentu yang masing-masing memiliki fungsi dan peranan berbeda-beda. Mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yuk kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama yaitu pada struktur dan fungsi pohon. Pohon adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki peranan yang sangat besar di bumi ini. Bisa kalian bayangkan, tanpa adanya pohon, apa yang akan kita rasakan? Udara akan terasa panas dan kita sulit untuk bernafas. Kenapa? Karena pohon adalah salah satu sumber penghasil oksigen terbesar di dunia. Tentunya tanpa ada pohon dan lapisan atmosfer pun itu akan terasa panas sekali. Gitu. Dan masih banyak sekali. Selain itu, pohon juga merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup. Ya, yang dimana nanti kita akan belajar tentang mata rantai makanan. Oke, yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang ada di dalam tanah sebagai tempat masuknya air dan mineral dari tanah menuju ke seluruh bagian tubuh. Adapun fungsi akar sendiri yang pertama menopang tanaman sehingga tanaman itu akan kokoh berdiri dengan tegak walaupun dalam kondisi hujan atau angin yang begitu besar. Yang kedua, penyerapan air dan zat hara. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada bagian akar. Ya, contohnya yaitu singkong. Dia menyimpan cadangan makanannya di akar. Yang keempat, tempat terjadinya respirasi atau pernapasan. Ada beberapa tumbuhan yang respirasinya atau akarnya itu bergelantung. Contohnya adalah pohon beringin dan pohon tembakau. Yang kelima, sarana pendukung atau proses terjadinya fotosintesis atau memasak makanan sendiri dengan bantuan cahaya sinar matahari. Dan yang keenam, melakukan reproduksi. Itu adalah fungsi dari akar. Nah, akar sendiri ternyata memiliki bentuk itu banyak sekali. Ada yang berbentuk akar gantung, akar nafas pada pohon mangrove yaitu di atas permukaan air. Nah, ada juga
akar papan, ya seperti ini nih. Nah, akar papan atau banir, ada juga akar tunjang. Yuk satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah akar gantung. Biasanya contohnya akar gantung ini terdapat pada pohon beringin. Fungsinya mengambil uap air dari udara atau disebut dengan respirasi. Nah, yang kedua yaitu akar pohon mangrove. Nah, tujuannya apa sih? Akar ini kok ada di atas permukaan air? Sebagai bernafas juga. Nah, fungsinya sebagai alat pernapasan dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Dan umumnya pohon mangrove ini atau bakau terdapat di pesisir pantai yang tujuannya untuk menjaga air laut, menjaga tanah daratan biar tidak terbawa oleh ombak atau yang disebut tergerus atau abrasi. Ya. Berikutnya yaitu akar papan atau banir, berfungsi membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pada pohon kenari, pohon randu, dan lain sebagainya. Begitupun dengan akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak rubuh. Contohnya adalah pohon pandan. Yang berikutnya setelah akar ada batang. Batang adalah bagian utama tumbuhan yang terdapat di atas permukaan tanah dan juga yang mendukung bagian lain dari suatu tumbuhan atau pohon. Batang sendiri memiliki fungsi yang begitu banyak. Yuk, mari kita sama-sama. Yang pertama, merupakan suatu jalur transportasi air dan juga zat makanan hasil dari fotosintesis. Yang kedua, membantu suatu proses pernapasan dikarenakan oksigen tersebut dapat masuk ke lentisel. Yang ketiga, tempat melekatnya suatu daun, bunga, dan juga buah. Yang keempat, sebagai penopang atau juga sebagai penyokong sehingga tumbuhan tersebut tetap berdiri dengan tegak. Yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan dengan secara secara vegetatif dengan menggunakan metode pencangkokan. Yang keenam, tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ada juga tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang. Kalau tadi singkong di akar, kalau sekarang di batang, contohnya adalah pohon sagu, pohon tebu, dan lain sebagainya. Ada pula jenis-jenis batang pada pohon. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya terdapat pada pohon jati, pohon beringin, dan pohon sengon. Dia hanya sedikit membutuhkan sumber air. Selanjutnya ada juga batang basah dan berongga. Biasanya tumbuhan ini terdapat di air, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Biasanya kalau kita pencet, kita tekan, dia akan bunyi seperti itu dan menguatkan kandungan air dan udara. Contohnya apa? Batang bayam, eceng gondok, kangkung, teratai, dan lain sebagainya. Setelah kita memasuki akar, batang, masuklah ke sesi daun. Daun salah satu organ pokok tumbuhan yang terletak pada batang. Biasanya berbentuk tipis, melebar, dan kaya akan zat klorofil atau zat hijau daun. Oleh karena itu, daun biasanya berwarna hijau. Dan disinilah terjadi proses fotosintesis. Nah, fungsi dari daun. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis atau proses pembuatan makanan itu sendiri dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua, mengambil zat makanan atau reabsorpsi. Yang ketiga, mengolah zat makanan atau asimilasi. Yang keempat, penguapan air atau bahasa ilmiahnya adalah transpirasi. Dan yang kelima sebagai pernapasan, yaitu respirasi. Ya. Lanjut ke bagian daun. Wah, ternyata berdasarkan tulang daun
banyak ya bentuk-bentuk daun. Ya, ada yang tulang menyirip, ada juga tulang yang menjari, ada pula tulang yang melengkung, dan tulang yang sejajar. Coba kalian perhatikan satu persatu secara detail. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Contoh pada tumbuhan daun menyirip. Contohnya pohon jambu, daun mangga, daun nangka, jeruk, dan rambutan, serta masih banyak sekali di lingkungan tempat tinggal kalian. Nanti kalian tinggal implementasikan, oh ini adalah jenis daun yang menyirip, ini yang sejajar, ini yang menjari. Bapak harap setelah mengikuti video pembelajaran ini, kalian sudah bisa mengklasifikasikannya masing-masing dari daun. Ada pula daun yang menjari, contohnya pepaya, singkong, jarak, pohon randu, dan pohon kapas. Ada pula daun yang melengkung seperti daun sirih, kuping gajah, daun genjer, eceng gondok, dan sebagainya. Dan ternyata ada juga satu yang sejajar. Siapa itu? Pohon padi, daun jagung, tebu, dan semua jenis rumput-rumputan. Oke ya, itu daun. Nah, sekarang masuk kepada bagian bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan kepala putik. Pada penampang di monitor kalian, ini Bapak tampilkan adalah bunga sepatu, yang dimana bunga sepatu ini termasuk dalam kategori bunga sempurna. Dia memiliki semua. Ya, yuk satu-satu kita akan bahas. Bagian dan fungsi pada bunga. Yang Bapak tampilkan ini tadi bunga sepatu berwarna merah, yang saat ini adalah bunga sepatu berwarna putih. Ya. Perhatikan dari A, B, C, D, dan E. Nah, A ini disebut dengan tangkai atau menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Gambar B adalah kelopak, yang dimana fungsinya melindungi bunga sebelum mekar. Yang C adalah mahkota atau daya tarik, ya, untuk menarik perhatian serangga yang membantu proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi si serangga ini akan tertarik dengan keindahan mahkota yang dimiliki oleh bunga tersebut, dia akan hinggap. Nah, disitulah akan terjadi penyerbukan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Ya, lanjut, yang D adalah benang sari, alat kelamin jantan pada bunga. Dan yang E adalah kepala putik, alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan ini pada bunga bisa dengan sendirinya, yaitu faktor alam, ada pula dengan bantuan manusia atau bantuan hewan. Kalau faktor alam yaitu dengan angin, jadi jatuhnya kepala putik ke benang sari, itu akan terjadi pembuahan. Oke ya, next kita lanjut. Nah, sekarang masuk dalam buah dan biji. Yuk kita sama-sama kenali saya. Siapa sih yang gak kenal dengan buah? Pasti kalian suka dengan buah, dan pasti kalian juga kenal dengan buah. Di mana buah terdapat biji, daging buah, dan kulit. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangbiakan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Dan biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging atau buah. Maaf ya, kita jeda dulu ya nak. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi suara azan berkumandang. Ya, nah itu adalah penampang dalam sebuah buah. Jadi bagian terdalam dari buah itu adalah berbentuk biji. Biji ini nanti akan dilapisi oleh daging dari buah itu sendiri, dan bagian yang terluar adalah kulit buah. Oke, paham ya nak ya? Baik, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya.
nanti kita ketemu lagi di channel pembelajaran berikutnya yang baru. Makanya bagi yang belum subscribe, mohon klik tombol subscribe-nya agar kalian dapat mengikuti dan mendapatkan notif setiap video pembelajaran Bapak yang terupdate. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.